Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UIN Salatiga, saya Muhammad Nainul Rizkoni SPD, asal sekolah SMK Sofokles Pangkah dengan NIM 27030252797. Mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 Universitas Islam Negeri Salatiga dengan materi pembelajaran menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Merah Salatiga? No way! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Ada yang sakit apa tidak? Tidak ada yang sakit ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan. Siap, berdoa dimulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, saya masuk ke kelas hatinya semakin senang dan bahagia karena kondisi kelasnya kayaknya udah bersih. Betul ya? Ini yang piket siapa? Ali Umar. Wah, Masya Allah. Ini kalau Mas Ali piket kelasnya pasti bersih. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Ali, tepuk tangan. Baik, sebelumnya saya akan absensi dulu karena nanti saya nggak mau ada yang nggak berangkat tanpa alasan. Paham ya? Ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Ada. Siapa? Sudah. Kemana sudah? Oke. Coba saya absen dulu ya. Ahmad Bahtiar Mudianto, Ali Husain, Arfi Ahbari. Oke, berarti dari 20 siswa yang berangkat satu ya. Oke. Baik. Untuk memberikan semangat kita dalam proses belajar mengajar di SMK Sofokles, khususnya kelas 11 TKJ, kita ingin memompa semangat nasionalisme kita supaya semangat kita belajar seperti semangat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Siap ya? Ya, Pak. Kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama-sama. Jiwa raga kami Tuhan Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kami akan membuat kesepakatan kelas supaya KBR bisa berjalan dengan baik. Saya ingin semua kalau sudah memulai pembelajaran saya tidak ada yang main HP. Siap ya? Siap. Siap? Ya. Ada yang bawa HP? Ada. Disimpan yang rapi ya? Ya. Oke. Kemudian perlu kami pahami kemarin pembelajarannya sampai mana sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini? Ada yang masih ingat? Ada, Pak. Apa? Beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Setelah pelajaran selesai, kalian pulang ke rumah sudah menerapkan itu semua belum? Yang biasa bohong, udah berani jujur? Karena jujur itu penting, paham ya? Untuk perkembangan kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di masyarakat kita sekitar. Paham ya? Oke. Kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab yang ketiga, yaitu temanya adalah menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Coba,
ada yang tahu tidak apa itu perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Kemudian yang kalian tahu tentang itu apa? Coba. Akuran. Bullying. Ada lagi? Demo. Selain tawuran, bullying, demo, ada lagi enggak? Yang kalian tahu sedang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ada lagi? Saling mengejek. Selain itu apa lagi? Mabuk, ya, mabuk-mabukan itu minuman keras. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Paham ya? Karena kita sebagai pelajar Islam harus memahami pola-pola atau cara menghindarinya dengan baik. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Jadi dalam materi ini kami ingin seluruh siswa atau peserta didik ada bisa memiliki sifat peduli sosial yang tinggi. Ketika ada teman yang murung, teman berangkat kok nggak semangat, ditanya kenapa, gitu kan? Jangan ada teman yang sedih kamu malah bahagia, itu nggak boleh. Berbahagia di atas penderitaan orang lain itu tidak boleh. Betul ya? Betul. Kemudian bertanggung jawab dan cinta damai. Belakangan ini ada rame-rame demo, ya tidak? Ya. Demo yang mengarah pada kerusakan. Padahal demo itu mulanya bagus. Demo itu bagus, menyuarakan pendapat. Tapi karena tidak ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya berujung pada kerusakan fasilitas umum. Ya tidak? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan bahas seputar ini. Siap ya? Siap. Baik. Saya ingin kita tes breaking dulu biar pembelajaran kita lebih semangat. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? SMK bisa. SMK Sombus Pangga bisa. Wira Sandika no way. Tepuk tangan kita sekalian. Ini penting supaya kita tidak kenal lagi yang namanya Wira Sandika. Paham ya? Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, kalian coba melihat gambar yang di depan, menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Tim Bidokes Polda Jawa Tengah pada Jumat siang mengautopsi jasad Ismail Nailul Huda yang merupakan warga desa Pacul, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah di kamar jenazah RSUD Dr. Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Autopsi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Pasalnya, pelajar kelas 2 SMK 3 Kota Tegal tersebut diduga meninggal dunia akibat aksi tawuran. Sebelumnya, korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Tegal. Coba, sudah lihat videonya ya? Sudah. Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan video tersebut? Coba, angkat tangan coba. Yang bisa memberikan tanggapan, ada nggak? Kenapa? Oleh Hasan Umar. Sangat berbahaya, Pak. Tawuran sangat berbahaya. Ya, siswa di SMK, ya kan? Di salah satu SMK di Kabupaten Tegal. Ada lagi nggak yang mau memberikan tanggapan? Gimana kalian? Merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Ya, betul. Yang namanya tawuran itu merugikan diri sendiri. Tidak ada untung kalau memang tawuran. Kalau nggak mati, ya hidup. Kalau nggak babak belur, ya sehat. Dalam materi bab yang ketiga, menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Yang pertama adalah kita sebagai pelajar Islam itu pelajar yang menjauhi kekerasan. Ya tidak? Karena Islam mengajarkan cinta damai. Ya tidak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh kita sebagai pelajar Islam adiku. Ya enggak? Paham ya? Narkoba itu jenisnya banyak. Sekarang apa saja coba? Yang tahu jenis narkoba? Ganja, Pak. Ganja, ada lagi? Sabu-sabu, ada lagi? Kecubung, Pak. Kecubung, iya. Jadi kalau nggak ngaku nggak punya duit tapi gelgil, royal itu makanya kecubung, ya kan? Apapun itu bentuknya tidak boleh. Tapi dijelaskan. Wira Sandika no way. Paham ya?
Pada tema perkelahian antar pelajar, kita yakini betul yang namanya pelajar yang dicari dalam Islam adalah pelajar yang bisa menyelamatkan dan mendamaikan dunia. Ya Pak tidak? Karena pada dasarnya Islam itu tadi saya sampaikan rahmatan lil alamin. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum lil alamin. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Jadi kedatangan kita, kehadiran kita harus manfaat untuk orang lain. Bisa ya? Bisa. Itu bermanfaat? Bisa. Ya, harus bisa sebagai pelajar Islam yang baik. Kemudian prestasi itu tidak harus hanya berupa capaian yang dimiliki di level dunia, nasional, provinsi, kabupaten atau kota, tetapi hidup dengan benar, berlandaskan dengan ajaran syariat Islam, bagi diri dari motor kecil, kemudian bagi diri dan lingkungannya, itu juga bagian daripada prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian kita langsung pada definisi pelajar atau definisi perkelahian dalam tawuran pelajar. Ada beberapa istilah yang sering kita pakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu satu, perkelahian dan tawuran, keduanya bagian dari problematika dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar dan harus dicari solusi yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah atau kebiasaan yang dianggap hal wajar. Itu nggak boleh. Itu gambaran materi. Nanti setelah ini saya minta kalian akan kami bentuk kelompok, ya kan? Dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti ini kelompok 1, ini kelompok berapa? 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Ya, ini kelompok 4, ini kelompok 3. Oke. Kita bagi kelompok, nanti dikerjakan. Saya akan tampilkan sebuah gambar, saya bagikan gambar, nanti kalian menanggapi, mengomentari gambar yang kalian dapat, kemudian nanti dipilah dan dipilih faktor-faktor penyebabnya apa saja, kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain boleh bertanya apa tidak? Boleh bertanya tidak? Boleh. Tujuan kita berdiskusi adalah biar kita bisa berpikir secara kritis dan nalar. Paham ya? Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok berapa? 2. Ya. Kalian tanggapi, nanti kalian tulis di dalam lembar kertas, kemudian nanti dipresentasikan. Bisa apa tidak? Bisa. Sekarang duduknya saling berhadapan-hadapan, coba berdiskusi masing-masing kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok iya. Ada? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan tanggapan tentang gambar nomor 2. Pada gambar nomor 2 menunjukkan ada 3 orang anak muda budi yang sehabis minum minuman keras atau pesta miras. Apa yang kita lihat pada gambar nomor 2 itu adalah gambaran jika kita meminum minuman keras. Apa aja sih dampak negatif dari minum minuman keras? Yang pertama adalah kesehatan diri sendiri. Ada yang mau ditanyakan kelompok berapa tadi? Ya, Pak. Kelompok 2. Jadi, Silakan. apa dampak negatif dari minuman keras? Oke, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Dampak negatif dari minuman keras adalah merusak fisik atau kerusakan fisik, gangguan mental, dan masalah sosial. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tidak coba-coba dengan narkoba. Intinya dari ilustrasi gambar tersebut menggambarkan seorang siswa yang sudah terjerumus pada narkoba, obat-obatan terlarang, dan ketika seorang sudah mencoba narkoba atau obat-obatan terlarang,
maka hidupnya akan selalu ketergantungan pada obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang damai dengan lingkungan dan tidak merusak. Asal penanganan berjarak, pemuda tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merusak lingkungan, contohnya melakukan vandalisme, membuang sampah sembarangan atau melakukan tindakan perizinan lainnya. Akibat dari tindakan tersebut adalah pemuda tersebut ditangkap oleh polisi dan kasus bertanggungjawabkan perbuatannya dikenakan hukum, lingkungan menjadi rusak atau Tepuk tangan untuk kita sekalian. Dapat disimpulkan dari semua kelompok yang tadi maju, dari semua materi yang dipresentasikan, itu artinya jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan tawuran pelajar, dengan mabuk-mabukan atau minuman keras, dengan narkoba, itu sesuatu hal yang tidak bagus untuk pelajar muslim. Kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan luar kita dengan hal-hal yang positif. Misalnya, kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler, ada pramuka, ada OSIS, ada pencak silat, ada bulu tangkis, ada setir mobil dan lain sebagainya. Atau mengikuti organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kalau di NU ada yang namanya IPNU dan IPPN, karena kita masih pelajar, paham ya? Kalau di Muhammadiyah ada yang namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, nanti saya akan bagikan semacam refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Saya atau kami ingin mengukur sejauh mana keberhasilan kalian dalam menangkap pelajaran yang kita lakukan hari ini. Siap ya? Siap. Siap mengerjakan? Siap. Oke, saya bagi lembar tugas. Nanti kalian tinggal di silang-silang saja. Ini sudah semua ya? Sudah, Pak. Kalau sudah semua nanti sebentar saya cek hasilnya seperti apa. Siap ya? Siap. Kalau dilihat dari beberapa jawaban, alhamdulillah kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Artinya pembelajaran kita pada hari ini dikatakan berhasil. Jadi belajar yang giat itu penting. Paham ya? Tetap dipertahankan prestasi yang semacam ini. Siap ya? Siap. Kita harus bisa menjadi pelajar yang cerdas, pelajar Islam yang baik, yang santun dan bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa hindari yang namanya perkelahian remaja atau pelajar, minuman keras dan merah santika. Pokoknya nggak boleh ada yang namanya merah santika. Kemudian perlu saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bab yang keempat, yaitu menebarkan Islam dengan santun, damai melalui dakwah, khotbah dan tabligh. Paham ya? Hari ini kita semangat. Siap ya? Siap. Ya? Ada pertanyaan atau cukup? Cukup. Kalian semuanya bersiap diri untuk berkemas, ya kan? Barang-barang yang ada mulai dari tas disiapkan. Nanti berdoa bersama-sama. Ketua kelas menyiapkan. Paham ya? 10 rius. Oke, sekarang berdoa dengan hikmat supaya pembelajaran kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan pelajar yang pintar dan berprestasi. Amin. Dan membanggakan untuk dunia akhiratnya kita. Amin. Dan menyenangkan hati orang. Ya. Mas Bahtiar, ketua kelas, silakan pimpin doa.
Siap, berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini yang sangat luar biasa dan membahagiakan. Bahagia apa tidak? Bahagia. Setelah ini kalian pulang dengan hati-hati, titip salam sama orang tua dan keluarga yang di rumah. Siap ya? Siap. Besok berangkat lagi ke sekolah dengan suasana yang berbeda lagi, riang dan gembira. Ingat, Merah Sandika? No way. Tepuk tangan untuk kalian.